Jangan makan ubi kukus lagi. Ternyata, makanan aman kesukaan lansia ini bisa menjadi pemicu batu ginjal yang menyiksa jika kita tidak tahu satu rahasia penting dalam cara mengonsumsinya. Di episode kali ini, kita akan bongkar rahasia mengapa ubi kukus yang sudah dingin justru lebih sehat daripada yang masih panas. Kita juga akan membahas harta karun tersembunyi di dalam kulit ubi, tentu. Ada kisah nyata dari Pak Made, seorang seniman di Bali, tentang akibat buruk dari kebiasaan makan ubi yang keliru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Sonten. Sobat sehat penyakit dalam. Semoga di sore hari yang damai dan penuh berkah ini, Bapak, Ibu, dan Eyang semua dimanapun berada, senantiasa diberikan kesehatan yang paripurna, kelapangan hati, serta ketenangan jiwa oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Senang sekali bisa kembali menemani waktu santai Anda dengan obrolan kesehatan yang ringan, tapi berisi. Sebelum kita mengupas lebih dalam, jangan lupa untuk menunjukkan dukungan Anda pada channel ini dengan menekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Dengan begitu, Anda tidak akan ketinggalan informasi-informasi penting lainnya. Bagi yang ingin lebih akrab, silakan bergabung sebagai member channel Sobat Sehat. Mari kita simak bersama hingga akhir. Baik, mari kita mulai dengan rahasia pertama yang jarang sekali dibahas. Di dalam setiap ubi jalan, terkandung sejenis protein unik yang bernama sporamin. Ini bukan sekadar protein biasa. Sobat Sehat, sporamin memiliki kemampuan antioksidan yang sangat kuat. Ia bekerja di dalam tubuh kita seperti seorang satpam yang waspada, melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat serangan radikal bebas. Radikal bebas adalah molekul jahat yang bisa mempercepat proses penuaan dan memicu berbagai penyakit kronis. Dengan adanya sporamin dari ubi kukus, sel-sel tubuh kita, mulai dari sel kulit hingga sel organ dalam, mendapatkan perlindungan ekstra. Ini adalah salah satu alasan mengapa ubi sering disebut sebagai makanan anti penuaan. Sebuah rahasia kekuatan yang tersimpan dalam kelembutan daging ubi. Rahasia kedua, pati resistan. Karbobaik. Rahasia kedua adalah yang paling penting bagi penderita diabetes atau yang ingin menjaga gula darah, yaitu terbentuknya pati resisten atau resistan starch. Pati resistan adalah jenis karbohidrat yang tidak bisa dicerna oleh usus halus, sehingga ia tidak akan diubah menjadi gula dan tidak menyebabkan lonjakan gula darah. Ia justru langsung menuju ke usus besar untuk menjadi makanan bagi bakteri baik. Bagaimana cara memunculkan pati resisten ini? Rahasianya ada pada suhu. Setelah Bapak atau Ibu mengukus ubi hingga matang, jangan langsung dimakan panas-panas. Biarkan ubi tersebut dingin terlebih dahulu. Atau bahkan masukkan ke dalam kulkas selama beberapa jam. Proses pendinginan inilah yang secara ajaib mengubah sebagian besar pati biasa di dalam ubi menjadi pati resisten yang jauh lebih sehat. Rahasia ketiga, antosianin pelindung otak. Rahasia ketiga tersembunyi di dalam warna, khususnya pada ubi ungu. Warna ungu pekat yang cantik itu berasal dari pigmen bernama antosianin. Ini adalah jenis antioksidan super yang memiliki keistimewaan luar biasa. Ia mampu menembus sawar darah otak atau blood-brain barrier. Artinya, ia bisa masuk langsung ke dalam otak kita untuk memberikan perlindungan. Di dalam otak, antosianin bekerja melindungi sel-sel saraf dari peradangan dan kerusakan oksidatif. Dua faktor utama yang diyakini menjadi penyebab penyakit pikun atau demensia seperti Alzheimer. Beberapa penelitian, termasuk yang diulas oleh Jurnal Teknologi Pangan di Indonesia, menunjukkan bahwa konsumsi pangan kaya antosianin secara rutin dapat membantu meningkatkan memori dan fungsi kognitif pada lansia. Manfaat untuk pengobatan diabetes dan kesehatan usus. Sekarang, mari kita terapkan rahasia tani untuk pengobatan. Bagi penderita diabetes,
Rahasia pati resisten dari ubi kukus yang didinginkan adalah sebuah angin segar. Anda tetap bisa menikmati manisnya ubi tanpa perlu khawatir gula darah melonjak drastis. Ini menjadikannya salah satu sumber karbohidrat paling aman dan dianjurkan. Asalkan porsinya tetap dijaga. Cukup satu buah kecil saja sudah cukup. Selain itu, karena pati resisten berfungsi sebagai prebiotik atau makanan bagi bakteri baik, maka manfaatnya untuk kesehatan usus sangatlah besar. Usus yang sehat akan membuat penyerapan nutrisi lebih baik, pencernaan lancar, dan terhindar dari sembelit. Ini adalah manfaat ganda yang sangat penting untuk menjaga kebugaran tubuh kita dari dalam. Sobat sehat, manfaat untuk pengobatan darah tinggi dan rematik. Untuk darah tinggi, ubi kukus adalah jagonya karena kandungan kalium yang melimpah. Kalium ini membantu menyeimbangkan kadar garam dalam tubuh dan merelaksasi pembuluh darah. Ditambah lagi dengan efek anti peradangan dari zat sporamin dan antosianin. Kesehatan pembuluh darah kita menjadi semakin terjaga. Pembuluh darah yang sehat dan tidak kaku adalah kunci untuk tekanan darah yang stabil. Bagi penderita rematik atau nyeri sendi, efek anti peradangan dari ubi kukus ini juga sangat terasa. Peradangan adalah akar dari rasa nyeri, bengkak, dan kaku pada sendi. Dengan rutin mengonsumsi makanan yang kaya anti peradangan seperti ubi ungu kukus, kita dapat membantu meredakan gejala-gejala tersebut, sehingga kita bisa bergerak lebih nyaman dan leluasa dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Namun, di balik semua rahasia baiknya, ada peringatan penting. Ubi, baik dikukus maupun diolah cara lain, memiliki kandungan oksalat yang cukup tinggi. Oleh karena itu, ia menjadi pantangan bagi mereka yang memiliki riwayat batu ginjal jenis kalsium oksalat. Mengonsumsi makanan tinggi oksalat secara berlebihan dapat memicu pembentukan kembali kristal batu ginjal yang sangat menyakitkan pada orang-orang yang rentan. Jika bapak atau ibu pernah didiagnosis memiliki batu ginjal jenis ini, sebaiknya batasi atau hindari konsumsi ubi. Selalu cukupi kebutuhan air putih untuk membantu melarutkan mineral dalam urin dan mencegah pembentukan batu. Jangan sampai niat kita untuk sehat justru berakhir dengan penderitaan karena penyakit lain yang kambuh. Mengenali riwayat kesehatan diri sendiri adalah langkah pertama yang paling bijaksana. Pantangan kedua, yang selalu harus kita ingat, adalah bagi penderita penyakit ginjal kronis stadium lanjut. Kandungan kalium yang tinggi pada ubi, yang tadinya baik untuk penderita darah tinggi, justru bisa menjadi racun bagi ginjal yang sudah tidak mampu lagi membuang kelebihan kalium. Kondisi hiperkalemia atau kalium berlebih dalam darah sangat berbahaya dan mengancam nyawa. Bisa menyebabkan henti jantung mendadak. Pantangan ketiga. Dan ini fakta baru yang sangat penting bagi penderita darah tinggi. Jika bapak atau ibu mengonsumsi obat hipertensi dari golongan ACE inhibitor seperti captopril atau lisinopril atau RBS seperti losartan, Anda harus sangat berhati-hati. Obat-obatan jenis ini memiliki efek samping membuat tubuh menahan kalium. Jika dikombinasikan dengan asupan ubi kukus yang kaya kalium secara rutin, kadar kalium dalam darah bisa menumpuk dan menjadi terlalu tinggi menyebabkan hiperkalemia. Terakhir, meskipun sangat jarang terjadi, ada sebagian kecil orang yang memiliki alergi terhadap ubi jalar. Reaksi alergi ini bisa bervariasi, mulai dari yang ringan, seperti gatal-gatal pada kulit, munculnya ruam kemerahan, atau bibir sedikit bengkak setelah makan, hingga gejala pencernaan seperti sakit perut. Jika sobat sehat merasakan gejala aneh seperti ini setiap kali setelah mengonsumsi ubi, ada baiknya untuk berhenti dan berkonsultasi dengan dokter untuk memastikan apakah Anda memiliki alergi atau tidak. Untuk menggambarkan risiko batu ginjal, mari kita simak kisah nyata dari Pak Made, bukan nama sebenarnya. Seorang seniman pemahat patung berusia 68 tahun dari sebuah desa Sende di Gianyar,
Pak Made ini sangat gemar makan ubi ungu kukus yang ia tanam sendiri. Beliau percaya ubi membuatnya tetap bugar dan penuh inspirasi untuk memahat. Hampir setiap hari, beliau menyantap semangkuk penuh ubi kukus sebagai camilan sore. Suatu hari, beliau merasakan nyeri yang luar biasa di pinggang sebelah kirinya, menjalar hingga ke perut. Awalnya beliau kira hanya kram otot biasa. Namun, nyeri itu semakin menjadi-jadi hingga beliau tidak bisa berdiri tegak dan keringat dingin bercucuran. Keluarga panik dan segera membawanya ke rumah sakit umum daerah setempat. Setelah diperiksa, dokter menemukan sebuah batu ginjal oksalat yang menyumbat saluran kencingnya. Suatu hari, beliau merasakan nyeri yang luar biasa di pinggang sebelah kirinya, menjalar hingga ke perut. Awalnya beliau kira hanya kram otot biasa. Namun, nyeri itu semakin menjadi-jadi hingga beliau tidak bisa berdiri tegak dan keringat dingin bercucuran. Keluarga panik dan segera membawanya ke rumah sakit umum daerah setempat. Setelah diperiksa, dokter menemukan sebuah batu ginjal oksalat yang menyumbat saluran kencingnya. Selain risiko pada kondisi medis tertentu, efek samping lain dari makan ubi kukus berlebihan adalah masalah pencernaan. Kandungan seratnya yang sangat tinggi. Jika masuk ke tubuh dalam jumlah besar secara tiba-tiba, justru bisa menyebabkan perut kembung, begah, dan produksi gas yang banyak. Ini akan membuat perut terasa sangat tidak nyaman, terutama bagi lansia yang ususnya sudah lebih sensitif. Efek samping lainnya yang tidak berbahaya namun bisa membuat kaget adalah karotenemia. Ini terjadi jika kita terlalu banyak makan ubi jalar yang berwarna oranye. Kandungan beta-karoten yang tinggi bisa menumpuk di bawah kulit, menyebabkan telapak tangan dan kaki tampak sedikit berwarna kekuningan. Ini akan hilang dengan sendirinya jika konsumsi ubi oranye dikurangi. Cara mengolah yang benar. Lalu, bagaimana cara mengolah yang benar agar semua rahasia kebaikannya keluar? Pertama, pilihlah metode kukus, bukan rebus. Mengukus akan menjaga nutrisi yang larut dalam air, seperti vitamin C dan vitamin B, agar tidak hilang terbuang bersama air rebusan. Nutrisi di dalam ubi akan tetap terjaga secara maksimal dengan metode kukus. Kedua, jangan kupas kulitnya sebelum dikukus. Cucilah ubi hingga benar-benar bersih dari sisa tanah. Lalu kukus bersama dengan kulitnya. Sebagian besar serat dan senyawa antioksidan penting justru terkonsentrasi pada bagian kulit dan tepat di bawah kulitnya. Dengan mengukusnya bersama kulit, kita memastikan tidak ada harta karun yang terbuang sia-sia. Ketiga, terapkan rahasia pendinginan. Setelah ubi matang, biarkan dingin di suhu ruang atau masukkan ke dalam kulkas selama beberapa jam. Cara ini akan memaksimalkan pembentukan pati resisten yang sangat baik untuk gula darah dan kesehatan usus. Ubi yang sudah dingin ini bisa langsung dimakan atau dihangatkan kembali sebentar jika ingin disajikan hangat. Terakhir, dan yang paling penting, adalah porsi. Sekalipun sudah diolah dengan cara yang paling sehat, porsi tetap harus dijaga. Cukup konsumsi 1 buah ubi seukuran kepalan tangan Anda saja per hari. Jangan menjadikannya sebagai makanan pengganti nasi secara total, melainkan sebagai bagian dari menu harian yang seimbang dan bervariasi. Baiklah, Sobat Sehat. Kita telah sampai di akhir perjalanan, kita membongkar rahasia ubi kukus. Kesimpulan pertama yang bisa kita petik adalah bahwa makanan sederhana ini ternyata sebuah gudang harta karun yang luar biasa. Kita telah belajar tentang adanya protein ajaib sporamin sebagai pelindung sel, tentang pati resisten yang aman bagi gula darah jika ubinya didinginkan, serta tentang antosianin dari ubi ungu yang menjadi perisai bagi kesehatan otak kita dari ancaman kepikunan. Namun, kesimpulan, kita tidak akan lengkap tanpa mengingat sisi peringatannya. Di balik semua kebaikannya, ubi kukus menyimpan risiko bagi sobat sehat dengan riwayat batu ginjal oksalat, penyakit ginjal kronis,
dan yang sedang dalam pengobatan darah tinggi tertentu. Oleh karena itu, kearifan adalah kunci utamanya. Rahasia sesungguhnya bukanlah pada ubinya semata, melainkan pada cara kita memperlakukannya. Dengan mengukus, mendinginkan, dan menjaga porsi, kita bisa memetik manfaatnya. Sebagai nasihat bijak untuk kita renungkan bersama, ubi kukus mengajarkan kita sebuah filosofi sederhana. Terkadang, untuk mendapatkan manfaat terbaik, sesuatu tidak harus selalu dinikmati saat sedang panas-panasnya. Ada kalanya, kesabaran untuk mendinginkan suasana bisa mengubah sesuatu yang biasa menjadi luar biasa. Begitu pula dalam menghadapi masalah kehidupan di hari tua. Terima kasih banyak sudah setia menyimak obrolan kita dari awal sampai akhir. Semoga informasi unik ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Jika video ini dirasa berguna, jangan sungkan untuk menekan tombol like dan membagikannya kepada teman atau keluarga. Tuliskan juga pengalaman Anda dengan ubi kukus di kolom komentar. Sampai jumpa di video Sobat Sehat Penyakit dalam selanjutnya. Matur nuwun. Tetap sehat. Tetap semangat.